Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Nah, kali ini kita akan lanjut lagi ya, melanjutkan materi sebelumnya tentang persamaan garis lurus. Kalau sebelumnya kita sudah membahas tentang bagaimana cara menggambar grafik persamaan garis lurus itu. Nah, kali ini kita akan membahas gradiennya, menentukan gradiennya. Oke, nah sebelum menentukan gradiennya, kita harus tahu dulu gradien itu apa sih? Nah, gradien adalah nilai yang menunjukkan kemiringan atau kecondongan suatu garis lurus. Simbol gradien ini adalah M, ya. Oke. Yang pertama, menentukan gradien jika diketahui persamaannya. Garis dengan persamaan Y sama dengan MX memiliki gradien M. Nah, contohnya seperti ini. Y sama dengan 4X, maka gradiennya itu adalah 4 ini. Ya, jadi kita bisa tulis M sama dengan 4. Contoh yang kedua. Y sama dengan 1/2X. Nah, tadi yang mana gradiennya? Yang ini. Nah, artinya gradien itu yang koefisien dari X. Jika persamaannya, bentuk persamaannya seperti ini ya. Oke, jadi M-nya sama dengan 1/2. Yang kedua, garis dengan persamaan Y sama dengan MX plus C memiliki gradien M. Nah, ini bentuknya hampir sama kayak yang pertama, namun ditambahkan dengan konstanta. Contohnya Y sama dengan min 3X plus 5. Nah, ini udah terlihat ya, gradiennya itu adalah min 3. Ya, jadi jawabannya M-nya sama dengan min 3. Gitu. Nah, yang kedua, Y sama dengan 3/5X min 6. Gradiennya yang mana? 3/5, betul. Jadi, M-nya sama dengan 3/5. Oke, bisa ya? Nah, yang terakhir, garis dengan persamaan AX plus BY plus C sama dengan 0. Nah, untuk persamaan ini ada rumus khususnya supaya mempermudah kalian menentukan gradiennya. Nah, contohnya ya, misalnya ada persamaan 2X plus 4Y ditambah 5 sama dengan 0. Nah, misalnya ada persamaan ini, kita menentukan gradiennya dengan menggunakan rumus min A per B. Jadi, kita tulis A-nya itu yaitu 2. Jadi, 2 per B-nya 4. Maka, M-nya, gradiennya, ini bisa kita sederhanakan. Jadi, 1/2 min 1/2. Jangan lupa ada minnya ya. Oke, bisa ya. Nah, yang kedua, jika diketahui dua titik yang dilalui. Nah, gradien garis yang melalui titik P, X1, Y1 dan Q, X2, Y2. Nah, ini menentukan gradien melalui dua titik ini, rumusnya Y2 min Y1 per X2 min X1. Ya, contohnya, tentukan gradien garis yang melalui titik A 3,5 dan B 4,2. Oke, sebelum kalian masukkan ke rumusnya, kalian bisa tentukan dulu X1, Y1 dan B-nya X2, Y2. Jadi, 3-nya ini adalah X1, 5-nya Y1, 4-nya X2, dan 2-nya Y2. Baru kita masukkan ke rumus yang di atas ini. Jadi, M sama dengan Y2 min Y1. Y2-nya berapa? 2. Jadi, 2 dikurang Y1-nya 5. Jadi, 2 dikurang 5 per X2 min X1. X-nya 4. 4 dikurang X1-nya 3. Oke, kita hasilkan 2 kurang 5 min 3 per 4 kurang 3, 1. Maka gradiennya adalah min 3. Oke, gitu ya. Nah, yang selanjutnya, jika diketahui persamaan garis tertentu. Nah, ini ada 4 ya. Yang pertama, garis yang sejajar sumbu X. Nah, gradiennya ini sama dengan 0. Ya, jadi contohnya
tentukan gradien garis Y sama dengan 4. Nah, ini kalau Y sama dengan 4, artinya garisnya itu sejajar dengan sumbu X. Maka gradiennya itu sama dengan 0. Oke. Yang selanjutnya, garis yang sejajar sumbu Y. Nah, kalau tadi sumbu X gradiennya 0, kalau sejajar dengan sumbu Y, gradiennya itu tidak terdefinisi. Contohnya, tentukan gradien garis X sama dengan min 2. Nah, kalau X sama dengan min 2, ini sejajar dengan sumbu Y, maka gradiennya tidak terdefinisi ya. Selanjutnya, garis-garis yang sejajar. Nah, untuk garis yang sejajar, ini gradiennya itu sama. M1 sama dengan M2 ya. Jadi dia sama. Nah, untuk garis-garis yang tegak lurus, ini M1-nya dikali M2 sama dengan min 1. Oke, kita lihat contohnya dulu ya. Yang garis yang sejajar dulu. Tentukan gradien garis yang melalui titik 4,3. Nah, jika sejajar dengan persamaan 2x min 5y plus 4 sama dengan 0. Nah, ini kita tentukan gradien garis yang melalui titik 4,3. Kita misalkan ini adalah M1-nya dan ini M2-nya ya. Jadi, kita tentukan yang M2-nya dulu. Dari persamaan ini, cara mencari M-nya gimana? Kayak tadi ya, yaitu min A per B. Jadi sama dengan min A-nya itu 2 per B-nya min 5. Maka gradiennya min 2 per min 5 itu sama dengan 2 per 5. Karena M1 sama dengan M2, maka M1-nya itu sama dengan 2 per 5. Selesai. Seperti itu ya. Ini untuk yang sejajar. Nah, kita sekarang lihat yang tegak lurus. Contohnya seperti apa? Nah, di sini sama ya soalnya ya. Tentukan gradien garis yang melalui titik 4,3 jika tegak lurus. Jadi kalian harus perhatikan jika tegak lurus maka gradiennya rumusnya seperti ini. Jika sejajar rumusnya seperti ini. Kalau seperti ini kita cari yang gradien dari persamaan ini. Seperti tadi. Jadi M2 sama dengan min A per B ya. Jadi sama dengan min A-nya 2 per B-nya min 5. Maka M-nya 2 per 5. Nah, untuk mencari M1-nya kalian tinggal tambahkan minus dan ini dibalik. Langsung saja jadi 5 per 2. Selesai. Gitu ya. Jadi nggak usah pusing-pusing, nggak usah ribet-ribet. Pokoknya tinggal dibalik aja dan ditambahkan minusnya. Oke? Bisa ya? Oke. Nah, yang terakhir, jika diketahui grafiknya. Nah, kita menentukan gradien jika diketahui grafiknya. Nah, ada dua rumusnya, yaitu sigma Y per X atau Y per X. Sigma Y itu yang Y2 min Y1 per X2 min X1. Nah, atau langsung saja Y per X. Ya, nah contohnya. Ini ada grafik seperti ini. Y-nya itu berarti 3. Ya, X-nya min 2. Maka gradiennya Y per X. Tinggal kita masukin. Y-nya itu 3 per X-nya min 2. Maka gradiennya minus 3 per 2. Dijadikan pecahan campuran jadi minus 1 per 2. Seperti itu ya. Mudah kan ya untuk menentukan gradien dari grafik seperti ini. Nah, kalau sudah, kalian bisa latihan soal. Nah, ini yang pertama ya. Tentukan gradien garis dengan persamaan berikut. Ada bermacam-macam dari yang tadi sudah dijelaskan. Kalian bisa tentukan gradiennya nih. Lalu, tentukan gradien garis yang melalui 2 titik. Nah, ini yang rumus tadi ya. Masih ingat ya? Oke, kalau lupa boleh back lagi, kembali lagi ke video tadi.
Nah, yang ketiga, tentukan gradien garis R jika sejajar dengan garis yang memiliki persamaan 5x plus 2y min 4 sama dengan 0. Tentukan gradien garis S jika tegak lurus dengan garis yang memiliki persamaan min x plus 4y plus 2 sama dengan 0. Dan yang terakhir, tentukan gradien dari grafik di bawah ini. Nah, sudah ya. Jadi ada latihan soalnya, kalian bisa kerjakan, kalian bisa ulangi lagi jika masih kurang paham. Nah, tapi kalau misalnya ada yang masih bingung atau misalnya ada yang mau ditanyakan, boleh tulis di kolom komentar saja ya. Oke, cukup sekian untuk video kali ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Tetap semangat ya, walaupun masih pandemi seperti ini. Mungkin di sekolah sudah ada yang offline atau bahkan masih online, tapi nggak apa-apa ya, tetap semangat terus. Baik, terima kasih. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.